biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Senang sekali kita hari ini bisa beribadah lagi bersama-sama. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu bersama dengan teman kita, Jenis. Kita mau nyanyi, kalau mau bertumbuh, harus baca kitab suci, harus berdoa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, kalau tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah, kami sudah memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kami siap mendengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik anak-anak, hari ini Tante Lili mau cerita dari Alkitab di kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Jadi cerita ini ada di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Ceritanya pada saat itu Yesus sedang bersama dengan orang-orang banyak. Terus Yesus mau menceritakan sebuah perumpamaan. Mungkin adik-adik tanya, perumpamaan itu apa ya? Perumpamaan itu adalah cerita dari kegiatan kita sehari-hari, tapi ada artinya. Dan artinya itu bisa kita jadikan pelajaran, ya. Nah, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu orang yang tugasnya dia melemparkan benih. Benih itu adalah biji, kalau ditanam, dirawat, dia dikasih air, dikasih pupuk, nanti dia akan tumbuh jadi pohon. Ada yang jadi sayur-sayuran, ada yang jadi pohon buah-buahan, ya. Nah, jadi suatu hari si penabur ini dia keluar dan dia melemparkan benih. Yang pertama, benih-benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, karena di pinggir jalan tidak ada tanahnya, jadi benih itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Benih itu akhirnya dimakan habis sama burung-burung. Nah, apa arti perumpamaan ini? Benihnya itu adalah firman Tuhan, cerita firman Tuhan seperti yang Tante Lili sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian tanah itu adalah gambaran hati kita.
Nah, kalau benih yang jatuh di pinggir jalan kemudian dimakan burung, itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti firman Tuhan itu. Karena itu anak-anak, kalau dengar cerita firman Tuhan, kalau kalian tidak mengerti, tanya sama mama, tanya sama papa, tanya sama kakak-kakak. Kalian harus mengerti firman Tuhan yang kalian dengar. Karena kalau kita tidak mengerti, nanti firman Tuhan itu akan dicuri oleh si burung itu adalah si iblis, ya. Nah, kemudian yang kedua, penabur ini melempar lagi benihnya dan benihnya itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih ini tumbuh karena ada tanahnya sedikit, ada tanahnya tipis, ya. Tapi kemudian waktu ada matahari panas sekali, pohon ini, tumbuhan ini, tanaman ini mati, dia layu. Nah, apa artinya perumpamaan yang ini? Artinya adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi kalau ada kesusahan, dia tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau kayak sekarang kita merasa, aduh susah mau ke gereja ya, mau ibadah sekolah minggu, akhirnya dia tidak mau ibadah. Padahal kita bisa ibadah seperti pada pagi hari ini ya, melalui Bible storytelling ya. Kemudian yang ketiga, Bapak yang menabur benih ini dia lempar lagi benihnya, kemudian jatuh di semak duri. Benihnya tumbuh enggak? Tumbuh. Benihnya tumbuh, semak durinya juga tumbuh. Nanti semak durinya tambah besar, akhirnya menghimpit benih yang sudah tumbuh ini. Akhirnya benih ini mati terhimpit oleh duri-duri. Ya, apa artinya perumpamaan yang ini? Artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi banyak takutnya, banyak khawatirnya. Dia takut, aduh besok kita bisa makan gak ya? Dia takut besok masih bisa sekolah gak ya? Dia khawatir, aduh mama saya, papa saya punya uang gak ya? Akhirnya firman Tuhannya lupa semuanya, gak dia ingat lagi firman Tuhannya ya. Kemudian yang keempat, si penabur ini menaburkan benih dan jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Karena tanahnya baik, tanahnya subur, akhirnya benih ini tumbuh besar dan dia nanti akan menghasilkan buah. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, sampai ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Apa artinya? Artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dia mengerti, dia mempelajari firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Kemudian dia melakukan firman Tuhan itu. Dia percaya dan dia melakukan firman Tuhan sehingga nanti dia bisa berbuah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Baik anak-anak, jadi Tante Lili ingatkan, kalau kita mendengarkan cerita firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Dan kalian harus mengerti firman Tuhan yang kalian dengar. Kalau tidak mengerti, tanya sama mama, tanya sama papa, tanya sama kakak-kakak. Ya, dan percayai firman Tuhan itu dan lakukan firman Tuhan itu setiap hari. Maka kita akan menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, sekarang kita akan tutup dalam doa, kita lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini. Kami percaya firman Tuhan dan kami setiap hari bisa melakukan firman Tuhan. Supaya Tuhan dimanapun kami berada, kami sedang melakukan apapun, kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini untuk ibadah kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sampai di sini Bible Storytelling hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.